Ya, baik Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen atau PIK Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Hari ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27, Saudara, saya ajak membaca mulai dari ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-27. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Kita menyambut atau kita sedang ada di dalam masa Prapaskah, maka kita mencoba membahas perikop ini. Matius 27 ayat 11 sampai ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu yang cukup untuk kami boleh bersama-sama memikirkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan, kami memerlukan firman-Mu untuk menggairahkan dan menyegarkan hidup kami. Tidak ada kepuasan yang lain, tidak ada penghiburan yang lain kecuali firman. Mari Tuhan, pakai kami, pakai hamba-Mu yang Kau tahu siapa hamba-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati perenungan kami malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Engkaukah Raja orang Yahudi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan daripada seorang wali negeri yang namanya Pontius Pilatus. Ditanyakan kepada pribadi seorang wali Allah. Satu wali negeri, satu walinya Allah. Satu mewakili negeri, satu mewakili Allah. Maka dari sini kita bisa mengerti kenapa waktu Tuhan Yesus ditanya pertanyaan ini. Dan saudara-saudara, pertanyaan ini bersifat menjebak. Ya, pertanyaan ini bersifat menjebak. Jebakannya apa? Saudara, ini pertanyaan kalau Pilatus menjawab, pertanyaannya dijawab, pertanyaan Pilatus ini dijawab oleh wali Allah, oleh Yesus, ya, maka ini bisa menjadi apa? Dasar untuk menyeret Tuhan Yesus ke pengadilan dan dianggap sebagai pemberontak daripada pemerintahan Romawi. Karena tidak boleh ada raja yang lain. Maka pertanyaan, engkaukah raja orang Yahudi? Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Tuhan juga tidak menolak. Dia tidak mengingkari. Dia tidak menjawab tidak. Karena memang dia adalah raja. Maka jawab Yesus di dalam ayat 11, dia menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya, bahwa aku raja orang Yahudi. Maka kalau Tuhan Yesus menyangkal, maka ini menjadi alasan bagi orang Yahudi bahwa memang benar Yesus bukan Mesias yang dijanjikan itu. Maka jawaban apapun, jawaban ya atau tidak, ini bisa menjebak posisinya Kristus. Tetapi karena dia wali Allah, dia adalah perwakilannya Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Maka pertanyaan ini tidak mampu menjebak dia, tidak mampu menjerat dia. Dan kalau saudara nanti baca, di bagian akhir, Alkitab mencatat, akhirnya Pontius Pilatus menuliskan dengan tulisan di atas kayu salib Kristus, inilah raja orang Yahudi. Dan memerintahkan itu dipakukan di atas kayu salib. Tidak boleh ada yang nawar, tidak boleh ada yang tidak terima, harus terima. Karena dia sadar bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Plus sekaligus ini usaha untuk dia membersihkan kerusuhan, kerehebohan, ketidaknyamanan terhadap pemerintah Romawi. Dan saudara-saudara, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Inilah yang akan menjadi poin-poin penting malam hari ini dengan dasar pertanyaan, engkaukah raja orang Yahudi? Lalu kita akan lihat bagian-bagian ini. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Bagian yang pertama, kalau saudara lihat di dalam ayat 11 dan ayat 14. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab satu kata pun
Sehingga wali negeri itu sangat heran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagian yang pertama kita bisa menemukan di sini. Antara otoritas Allah melawan otoritas manusia. Antara otoritas Allah yang di sini adalah walinya Allah, yaitu pribadi Kristus, atau otoritas manusia yang berdaulat, dalam hal ini adalah wali negeri, imam-imam kepala, dan tua-tua. Mereka memberikan tuduhan yang mereka sendiri sedang mencari, dan mereka lemparkan sebagai otoritasnya mereka sendiri. Mereka selama ini menantikan kedatangan Sang Mesias, orang-orang Yahudi, imam-imam dan tua-tua. Mereka mendambakan kehadiran Sang Mesias. Mereka melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Kristus, tapi justru mereka mengadili Sang Mesias itu. Justru mereka akhirnya menghakimi Sang Mesias yang mereka sendiri sedang nantikan. Mereka menolak Mesias itu. Mereka tidak mau otoritas Sang Mesias itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini mau menggambarkan apa? Manusia berdosa, menolak otoritas Allah, karena manusia ingin dirinya lah yang berdaulat atas pribadinya sendiri. Manusia selalu mendengung-dengungkan, ingin otonomi, ingin mandiri. Manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak suka diatur, tidak suka diarahkan, tapi mereka maunya sendiri, mau menegakkan kemauannya sendiri, mau mendirikan aturan-aturannya sendiri, nggak suka diatur oleh orang lain. Saudara-saudara, bukankah ini juga yang menjadi rayuan maut si iblis ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, yaitu menjadi seperti Allah? Saudara-saudara, inilah yang selalu dicari oleh manusia, dan inilah yang selalu didengung-dengungkan. Manusia masuk di kondisi seperti halusinasi, bahwa dirinya itu mandiri, dirinya memiliki potensi yang besar. Manusia memiliki giant, sleeping giant katanya. Raksasa yang sedang tertidur. Maka manusia merasa tidak perlu Tuhan. Karena di dalam dirinya ada potensi-potensi yang besar. Yang memampukan manusia berbuat hampir apa saja. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Manusia itu otonom, manusia itu mandiri? Tidak. Tidak, faktanya tidak demikian. Dan saudara-saudara, Alkitab mengajarkan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, itu adalah orang yang paling celaka. Manusia tidak mungkin bisa mengandalkan dirinya sendiri. Manusia minimal membutuhkan orang lain. Saudara-saudara, bukankah ini yang ada di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini? Ingin menentukan aturan kita sendiri. Bahkan kalau perlu Tuhan ikut keinginan kita. Tuhan memenuhi kehendak-kehendak kita. Tuhan harus tunduk pada kemauan saya. Harus diberkati, harus disembuhkan, harus ditolong. Saudara-saudara, keharusan apakah bagi Tuhan? Bukankah ini juga yang menjadi alasan gereja-gereja itu menjadi terpecah belah? Kenapa? Akibat masing-masing mau mengatur dirinya sendiri. Tidak mau diatur. Sinode ada. Tetapi sinode itu seperti macan ompong. Sinode seperti tidak ada wibawa. Ada pimpinan? Ada. Tetapi mereka tidak mau taat. Saya menemukan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang cukup senior. Saudara-saudara,
Mereka dengan mudah mengatakan, siapapun tidak bisa otak-atik saya di gereja ini. Mereka tidak keberatan ada rotasi penempatan hamba Tuhan. Tetapi giliran mereka yang dirotasi, mereka tidak mau dan mereka menolak. Karena merasa bahwa ini jasaku, ini gerejaku, ini jemaatku. Maka aturan-aturan adalah aku yang membuat. Saudara-saudara, berapa banyak gereja akhirnya pecah. Karena masing-masing pihak lebih mau mengatur daripada diatur. Karena itu saudara, kita perlu belajar di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Apakah kita percaya kepada Kristus? Ya. Apakah kita mengikuti kehendak Kristus? Belum tentu. Kita percaya kepada Kristus? Ya. Tetapi apakah kita betul-betul mengikuti apa yang Tuhan mau? Seringkali kita tidak sadar, justru kita yang memerintah Kristus itu. Seringkali kita tidak sadar, kita yang meminta dan mengatur Tuhan menjalankan sesuai dengan apa yang kita mau. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Wali negeri mau mengatur wali Allah. Wali yang cuma satu negeri mau mengatur, mau menghakimi. Wali pencipta alam semesta ini. Pemilik alam semesta. Pontius Pilatus, seorang prefek, itu artinya seorang gubernur, seorang wakil dari kerajaan Romawi di Yerusalem. Tapi menghakimi Sang Mesias, Sang Pencipta itu. Siapa yang menghakimi, siapa yang dihakimi? Harusnya Sang Mesias menghakimi seluruh alam semesta, seluruh makhluk hidup. Kok berani-beraninya ini sekarang Sang Wali Negeri menghakimi Sang Wali Allah. Ini kita menemukan ada berbicara mengenai otoritas. Di dalam hidupmu dan hidupku, siapakah yang berotoritas? Mungkin engkau mengaku sudah Kristen, mungkin engkau mengaku sudah pelayanan, engkau sudah dibaptis, engkau sudah aktif, engkau sudah jadi pengurus, tetapi engkau susah diatur. Engkau sulit mengikuti pimpinan Tuhan. Engkau lebih cenderung suka mengatur. Saudara-saudara, malam hari ini engkau perlu belajar mengkoreksi diri. Otoritas apa yang ada di dalam hidupmu dan hidupku? Otoritas firmankah? Otoritas Allahkah? Atau otoritas dirimu sendiri? Maka Paulus memberikan kesaksian. Aku ingin orang Yahudi itu bertobat. Tetapi mereka tidak mau taat, tidak mau tunduk. Sehingga mereka mendirikan kebenarannya mereka sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-10, saudara akan menemukan itu. Saudara-saudara, maka inilah bagian yang pertama. Otoritas hidupmu itu yang mana? Otoritas hidupku itu siapa? Siapa yang berotoritatif di dalam hidupmu dan hidupku? Kristuskah atau dirimu sendiri? Atau mungkin orang lain? Mungkin saudara-saudara, saya nggak tahu. Ada orang itu takut dengan orang yang punya jabatan. Takut dengan orang yang punya kekayaan. Takut dengan orang yang punya bijaksana. Dia takut sehingga orang itu, pribadi itu menjadi Tuhan. Maka ini menjadi pelajaran wali negeri dan walinya Allah. Yang kedua, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, saudara lihatnya. Orang-orang itu memberikan saksi-saksi dusta. Mereka memberikan data-data yang palsu untuk memojokkan Kristus, untuk memojokkan Sang Wali Allah ini. Ayat 18, saudara lihat, ia memang mengetahui di sini si Pilatus, Sang Wali Negeri tahu, mengetahui bahwa mereka
telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus tahu bahwa imam-imam, tua-tua, itu karena dengki kepada Tuhan Yesus, dia pengikutnya berkurang, otomatis pendapatannya berkurang, uangnya berkurang, wibawanya berkurang, otorisasi mereka juga berkurang, mereka juga tidak lagi dihargai, orang mengikut Kristus, sehingga mereka benci, mereka dengki. Tetapi sayangnya juga kita menemukan Pilatus pun cenderung ingin menyenangkan orang banyak daripada membela yang benar. Maka di sini poin yang kedua kita menemukan antara motivasi mau menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia. Saudara-saudara, para imam-imam dan kepala tua-tua merasa selalu terganggu oleh pengajaran Kristus selama ini. Mereka tidak suka kalau dikoreksi. Mereka tidak suka bahkan posisi Kristus mengancam keuntungan pribadi mereka. Mereka hanya pikirannya cuan. Saudara, kalau nanti melihat di dalam Alkitab, orang Farisi pikirannya adalah keuntungan. Mereka mencari keuntungan. Dan ditulis juga di dalam Alkitab, mereka adalah hamba uang. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Tetapi saudara-saudara, Pilatus juga demikian. Pilatus juga merupakan gambaran pribadi yang dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwa tua-tua ini menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri. Dia tahu dia tidak menemukan kesalahan daripada Kristus. Dia tahu kebenaran, tetapi tidak mau membela dan berjuang untuk kebenaran. Kenapa? Supaya posisinya dia sendiri aman. Nah ini saudara-saudara, antara imam-imam dan tua-tua dan Pilatus, ini sama-sama motivasinya tidak beres. Sama-sama mau mengkorbankan kebenaran. Tidak berani fight demi kebenaran. Bicara di atas kebenaran. Mati karena kebenaran. Tidak berani. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki motivasi yang beres merupakan kecelakaan besar bagi umat Tuhan. Karena mereka berani mengorbankan yang benar daripada posisinya. Mereka berani mengorbankan kebenaran daripada wibawanya sendiri, keuntungannya sendiri, dirinya sendiri. Ini kecelakaan yang besar bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Saudara-saudara, para penata layan yang memiliki motivasi keuntungan diri, ini menjadi kecelakaan besar bagi umat Tuhan. Tidak berani berdiri, tidak berani membicara, tidak berani mengkhotbahkan kebenaran. Para hamba Tuhan yang tidak memiliki motivasi menyenangkan Tuhan, maka kehancuran bagi gereja, kehancuran bagi umatnya. Kadang-kadang kita ewoh pakewoh, kita sungkan, kita nggak enak hati. Maka kita lebih sungkan kepada manusia daripada menyampaikan kebenaran karena Tuhan yang pimpin. Orang Kristen yang mengikuti Kristus dengan motivasi yang berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada kebenaran, ini menjadi batu sandungan bagi umat manusia. Saudara-saudara, berapa banyak orang tidak mau jadi Kristen? Karena kita menemukan orang-orang yang munafik di dalam gereja. Orang-orang yang munafik di dalam pelayanan. Orang-orang yang munafik di dalam lingkungan yang kita kenal adalah gereja itu. Padahal saudara-saudara, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita ada di dalam Allah yang benar. Kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Dan Roma mengatakan, saudara dan saya menjadi hamba-hamba kebenaran. Saudara-saudara, sebaliknya, banyak orang yang hanya mau menyenangkan
manusia, menyenangkan orang-orang tertentu, menyenangkan diri sendiri, saudara-saudara, daripada menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang menjadi garam, menjadi terang, itu saudara-saudara dirasakan justru menjadi kecelakaan bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dia sungkan, dia takut. Sehingga saudara-saudara banyak akhirnya orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, penata layan, majelis, penatua, aktivis, kompromi dengan kebenaran. Saudara-saudara, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Panggilan kita itu untuk menjadi garam. Panggilan kita untuk menjadi terang. Dan kita ketika menjadi garam dan menjadi terang, itu mendatangkan kesejahteraan bagi kota di mana Tuhan tempatkan. Mendatangkan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kantor-kantor atau tempat pekerjaan kita. Mendatangkan kesejahteraan di perusahaan-perusahaan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, motivasimu mengiring Tuhan apa? Motivasi kita mengikut Kristus apa? Motivasi kita melayani itu apa? Barusan ini ada mantan mahasiswa saya yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu kepada saya. Lalu dia ada ambil bagian di dalam pelayanan. Saya bersyukur sekali. Saya senang sekali. Tetapi waktu saya tanya, maafkan, izinkan saya bertanya, pernahkah kamu mengambil sekolah Alkitab? Dia mengatakan tidak. Tetapi aku sudah ikut pelayanan sudah cukup lama. Ikut terjun di dalam pelayanan sudah belasan tahun. Maka dia rasa itu cukup, tidak perlu sekolah lagi. Tidak perlu belajar lagi. Saya mengatakan hati-hati anakku. Karena motivasi kita melayani, tidak ada satupun di antara kita yang kebal daripada penyelewengan. Motivasi kita untuk melayani itu apa? Untuk mau terkenalkah? Untuk mencari jaminan keamanan hidupkah? Dan itu biasanya menjebak bagi banyak orang yang mengatasnamakan pelayanan. Barusan ini saya berdiskusi dengan rekan satu pelayanan, ya. Lalu kita ngobrol-ngobrol, saudara-saudara. Saya mengatakan, saya itu loh, kalau pelayanan mau cari orang yang main musik, susahnya luar biasa. Kenapa ya? Rekan kita, si A, si B, dia punya pemain musik, dia punya singer, dia punya WL yang begitu banyak stoknya. Dan orangnya bagus-bagus. Saudara-saudara, teman saya ini hamba Tuhan, memberikan saya kejutan dan kaget. Saudara-saudara, dia mengatakan, Sundoro, kita perlu berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa. Betulkah pemain-pemain musik, singer-singer, WL, dan lain sebagainya itu betul-betul datang sebagai pelayanan? Atau mereka jangan-jangan panggilan? Mereka itu bon-bonan. Artinya mereka itu bayaran, saudara-saudara. Saya kaget sekali. Saya terkejut sekali. Benarkah, saudara-saudara? Lalu saya kemarin waktu Chinese New Year saya pulang ke Surabaya, ketemu dengan ponakan saya. Saya kaget karena saya lihat status keponakan saya di IG-nya. Dia melayani di satu gereja. Saya tanya, oh kamu pindah gereja kah? Dia mengatakan, enggak Cik. Saya cuman bantu main musik di sana. Saya bilang, oh oke, bagus. Lalu kita ngobrol-ngobrol, somehow kita ngobrol. Saya kaget karena keponakan saya ini memakai HP yang terbaru, iPhone yang terbaru. Saya kaget sekali. Karena saya tahu kira-kira ini harganya puluhan juta. Bagaimana dia bisa bayar iPhone yang puluhan juta? Padahal saya juga tahu dia baru kerja dan saya kira-kira tahulah gajinya dia. Lalu dia cerita, saudara. Nah inilah untungnya dia mengatakan. Untung aku pelayanan
di gereja tersebut. Saya bilang, kenapa untung? Karena saya setiap bulan dari gereja tersebut terima cukup uang untuk mencicil iPhone-nya itu. Saya kaget sekali. Apa maksudmu? Dia mengatakan, oh saya tiap bulan dikasih. Kalau begini kamu bukan pelayanan, kamu bayaran. Kalau begini kamu bukan membantu, kamu dipanggil. Ini profesional, ini bukan pelayanan. Di tempat yang saya tahu, di tempat yang saya melayani, yang namanya pelayanan itu tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran, ini namanya pelayanan. Bahkan saya pun kadang-kadang saya tidak mendapat bayaran. Kadang-kadang saya menerima persembahan, yes. Kadang saya menerima sesuatu yang Tuhan berikan, yang saya kerjakan, dan itu pun kalau saya berkhotbah. Tetapi kalau engkau begini, namanya bukan pelayanan. Rupanya saudara-saudara, nggak lama saya ketemu dengan sahabat lama di Surabaya. Ngobrol-ngobrol, pergumulan tentang anaknya di dalam pelayanan. Saya tanya, apakah anakmu dapat bayaran? Dia mengatakan, iya dapat walaupun tidak banyak. Tetapi saudara-saudara yang saya miris adalah, berapa banyak rupanya orang yang dibalik pelayanan-pelayanan itu. Penyanyi-penyanyi, pemain musik, itu bukan pelayanan, itu profesional. Maka saudara perlu waspada, hati-hati dengan motivasi kita. Melayani itu karena apa? Maka saudara-saudara dan saya perlu menguji, perlu menjaga hati. Motivasi saudara dan saya melayani, itu menyenangkan manusiakah atau melayani Tuhan? Sebetulnya kita sedang melayani siapa? Nah saudara-saudara saya barusan ini ketemu dengan seorang pemudi. Lalu dia minta, Pak Sun tolong doakan saya. Saya bilang, apa yang perlu saya doakan? Dia bercerita bagaimana dia ikut pelayanan di dalam satu gereja. Dia salah satu WL, worship leader, yang dikatakan terbaik. Salah satu. Ada kira-kira 3 orang yang baik. Dia salah satu yang terbaik. Saudara-saudara, waktu saya lihat YouTube-nya itu, saya ingat ini anak pemudi ini. Bagus sekali. Waktu pimpin WL bagus sekali. Suaranya bagus. Nyanyinya pinter. Teknik nyanyinya juga bagus. Tetapi dia mengatakan, kenapa Pak Sun? Saya kok tidak menemukan gairah di dalam kekristenan. Saya mengalami kekosongan batin. Waktu saya menyembah Tuhan, saya seperti disegarkan. Tetapi begitu amin, saya merasakan kosong hampa. Lalu saya selidiki, saya ajak ngobrol. Akhirnya terungkap bahwa dia menjadi WL pun karena bayaran. Maka motivasi dia melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan. Dia memang mengatakan menyembah Tuhan. Dia mengatakan memuji Tuhan. Dia mengatakan memuliakan Tuhan. Tetapi sebetulnya yang dia senangkan adalah audiensnya. Yang dia senangkan bukan Tuhannya. Yang dia senangkan adalah pendetanya. Saudara-saudara, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan juga, pengkhotbah. Dia pernah mengatakan kepada saya, kamu sulit kalau kamu masuk ke daerah saya. Saya tanya, kenapa? Kalau di daerahku, jangan khotbah soal dosa. Jangan khotbah soal pertobatan. Mengapa? Karena mereka, walaupun pendeta, juga tetap ada yang mabok di atas mimbar. Lalu kalau saya ke sana, saya khotbah apa? Bapak perlu khotbah yang lucu-lucu, cerita-cerita yang wow, yang spektakuler, yang membuat mereka itu terkesima. Bila perlu engkau buat satu cerita sendiri, yang mereka itu terkagum-kagum dengan engkau. Saudara lihat ya, motivasi pengkhotbah-pengkhotbah banyak juga yang tidak beres. Itu sebabnya gereja banyak mengalami ketidakberesan. Karena apa? Pengkhotbahnya pun tidak mempunyai motivasi yang beres, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali saya mendapat undangan khotbah, setiap kali saya mendapat kesempatan berkhotbah, bahkan setiap saya memimpin kelas ini, saya terus berdoa, Tuhan,
Apakah ini menyenangkan engkau? Apakah ini kau berkenan? Apakah ini mempermuliakan engkau atau tidak? Ini yang terus saya jaga. Setiap kali saya khotbah, saya memikirkan apakah ini menyenangkan engkau? Saya tidak pusing apakah jemaat ini senang atau tidak. Saya tidak terlalu peduli pendetanya ini senang atau tidak. Tentu saya tidak dengan sengaja menyinggung, menyindir, tidak. Tetapi saya berdoa, pimpinlah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku. Pimpinlah pemikiran-pemikiranku untuk membawa umatmu kembali kepada engkau. Untuk membawa umatmu meninggalkan keberdosaannya. Untuk kembali kepada firman. Ini yang harus menjadi motivasi kita. Ini yang disukai oleh Tuhan. Yaitu kita membawa umat mengenal Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, sepanjang perjanjian lama, nabi-nabi memberi obatan. Supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Bukan kembali kepada sang nabi itu. Bukan untuk supaya mereka mengidolakan sang nabi. Tidak. Bahkan ada nabi-nabi yang sampai akhirnya dia pun dibunuh. Yang sampai akhirnya dia pun dibenci oleh umat. Akhirnya kita mengenal juga Kristus pun datang. Dia motivasinya bukan untuk menyenangkan hatinya, tetapi dia menyenangkan hati Bapa. Dia mengatakan kesukaanku adalah menjalankan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Saudara-saudara, ini yang perlu saudara dan saya jaga. Antara motivasi menyenangkan manusia atau Allah. Pilatus tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau berbuat, tidak membela kebenaran. Orang tua-tua, imam-imam tahu bahwa Yesus tidak punya kesalahan. Tahu bahwa Yesus memiliki tanda-tanda Mesias. Tetapi mereka terus mengeraskan hati. Dan mereka menolak Kristus. Bahkan mereka mencari saksi-saksi dusta. Supaya menjerumuskan Kristus. Supaya mereka bisa menyalibkan. Bisa membunuh Kristus. Motivasinya menyingkirkan Kristus. Ini yang kedua. Ayat 16 dan ayat 17. Saudara akan menemukan di situ. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ini bagian yang ketiga yang kita bisa pelajari. Yaitu apa? Antara kebenaran yang dijanjikan oleh Allah atau kebenaran manusia yang berdosa. Kebenaran yang dijanjikan oleh Allah atau kebenaran manusia yang berdosa. Ada dua orang yang memiliki nama yang sama. Sama-sama namanya Yesus. Namun sosok pribadinya berbeda sekali. Namanya sama. Tetapi saudara-saudara, perilakunya berbeda. Namanya sama-sama Yesus. Tapi satu yang disebut dengan Kristus, satu yang disebut dengan Barabas. Yang satu memang dari Allah, itu Kristus. Yang satu memang itu dijanjikan oleh Allah, yaitu Kristus. Tapi yang lainnya hanya ngaku-ngakunya saja. Yang bahkan dikatakan saudara-saudara, terkenal kejahatannya. Dia terkenal berbuat jahat. Di dalam ayat 16, yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Yesus, nama Yesus itu artinya apa? Menyelamatkan umat. Yesus, dia pura-pura jadi penyelamat umat. Tetapi dia melakukan banyak kejahatan. Dia sama-sama namanya Yesus. Tetapi yang satu tidak ada kejahatan.
Satu dari surga, satu ini dari Allah, tetapi yang lainnya terkenal kejahatannya. Dia dari bumi ini, dia dari dunia ini. Maka saudara-saudara di sini kita belajar, jangan kita mudah terkecoh dengan kesamaan. Jangan kita mudah terkecoh dengan kesamaan. Tapi kita harus bisa belajar membedakan, saudara. Meneliti untuk selalu menemukan perbedaan-perbedaannya. Nah, saudara-saudara, sama-sama namanya Yesus. Sama-sama artinya yang menyelamatkan umatnya. Tetapi yang satu itu benar-benar melakukan kejahatan. Yang satu lagi tidak ada kejahatan di dalamnya. Apakah itu ajaran-ajarannya? Saudara harus bisa melihat perbedaannya. Jangan melihat kesamaannya. Ajaran-ajarannya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Pribadinya bagaimana? Sepak terjangnya bagaimana? Ajarannya mungkin sama-sama baik. Tetapi hidup, perilaku, pribadinya, saudara akan menemukan perbedaan. Siapakah yang seperti Kristus? Dia tidak ditemukan kesalahannya. Ajarannya, perilakunya, apa yang dia lakukan, apa yang dia karyakan, tidak ada kesalahannya. Pribadinya begitu agung, saudara-saudara. Sepak terjangnya begitu mulia. Siapakah yang seperti Kristus? Saudara-saudara, kalau saudara melihat ajaran-ajaran yang baik, itu saudara akan menemukan di tempat-tempat lain. Di toko-toko lain, saudara akan menemukan itu. Tetapi ketika melihat pribadi yang mengajar itu, harap saudara bisa menemukan perbedaan antara pribadi yang ada di toko-toko sebelah itu dengan pribadi yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sangat anggun. Yesus Kristus sangat agung. Yesus Kristus sangat mulia. Saudara-saudara, kalau saudara lihat tokoh-tokoh, orang-orang besar, orang-orang agung di dunia ini, mereka matinya tua, mereka usianya lanjut, mereka matinya natural, alami. Hanya Yesus Kristus satu-satunya matinya muda, matinya tidak alami, dia dibunuh. Saudara-saudara, tokoh-tokoh yang agung, orang-orang besar di dunia ini, saudara boleh sebutkan siapapun, tapi mereka tidak berani mengaku bahwa mereka tidak berdosa. Mereka tidak berani mengaku bahwa mereka tidak bersalah. Mereka semua memiliki kesalahan di dalam hidupnya. Hanya Kristus yang pernah mengucapkan, salahku apa? Hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan, kalau aku berbuat salah, tunjukkan salahku apa. Maka saudara-saudara dan saya, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, surat 1 Yohanes pasal yang keempat, kita diajar oleh firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maka saudara-saudara perlu belajar ketajaman untuk membedakan. Jangan berhenti hanya di mana yang baik atau tidak baik. Jangan berhenti di boleh atau tidak boleh. Jangan berhenti apakah ajaran ini baik atau tidak. Tetapi saudara-saudara, kalau bisa saudara bisa membedakan di dalam Amsal Sulaiman, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu membedakan bukan sekedar baik atau tidak baik. Tetapi dia bisa membedakan mana yang lebih baik. Jadi saudara dan saya diajar tidak berhenti di mana yang baik atau tidak baik. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ.
Tetapi saudara diajar juga untuk belajar mana yang lebih baik. Next step, saudara-saudara, adalah mana yang terbaik. Jadi saudara-saudara dan saya perlu mengerti, ada mana yang baik, lalu kedua, mana yang lebih baik, dan yang ketiga, mana yang terbaik. Saudara-saudara, kita perlu memiliki ketajaman, bukan cuma sekedar mana yang baik dan mana yang tidak. Pengkhotbah mana yang baik dan mana yang tidak. Jangan berhenti di situ, saudara. Tetapi saudara juga harus masuk di dalam mana pengkhotbah yang lebih baik. Cukup tidak, saudara harus maju lagi. Mana pengkhotbah yang terbaik. Mana ajaran yang baik. Tapi saudara harus cari mana ajaran doktrin yang lebih baik. Dan saudara tidak boleh berhenti dan tidak boleh puas. Saudara dan saya harus masuk sampai ke mana doktrin yang terbaik. Nah ini saudara-saudara. Ajaran mana yang baik? Saudara akan menemukan di dalam dunia ini begitu banyak ajaran mana yang baik. Tetapi kalau saudara berhenti di situ, saudara akan terjebak. Coba lihat pendirinya. Saudara coba lihat bagaimana kehidupannya. Bagaimana profil daripada pendirinya itu. Lalu saudara bandingkan dengan Kristus. Mana yang lebih baik. Dan saudara harus juga melihat dan mintalah anugerah. Supaya saudara menemukan mana yang terbaik. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa ajaran saya yang terbaik. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran saya adalah yang paling benar. Tidak. Tetapi silakan saudara belajar. Silakan saudara amati. Silakan saudara analisa. Dan saya biasanya merekomendasikan, saya memperkenalkan hamba-hamba Tuhan yang saya rasa itu lebih baik ajarannya daripada saya. Saya merekomendasikan profil-profil. Saya sharingkan link-link. Di mana kalau saya nilai ada hamba Tuhan yang lebih baik daripada saya harap saudara mengikuti. Saya harap saudara mau belajar darinya. Dan saya pun menuntut diri hal yang sama. Itu sebab kadang-kadang saya berkhotbah. Saya rasa masih tidak puas. Kadang-kadang saya berkhotbah, saya rasa diri nggak terlalu happy. Karena apa? Saya kurang baik. Saya bagaimana berkhotbah untuk lebih baik lagi. Berkhotbah lebih baik lagi. Berkhotbah lebih baik lagi. Lebih dalam lagi. Lebih utuh lagi. Lebih berintegritas lagi. Saudara-saudara ini dan saudara dan saya perlu belajar. Karena kalau saudara berkomitmen antara kebenaran manusia atau kebenaran Allah, ini akan menuntut saudara satu discerning spirit, semangat untuk membedakan. Maka di dalam tadi Yohanes katakan jangan, hei saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh. Jangan gampang percaya, tapi ujilah roh-roh itu. Pengujian itu penting. Pengujian itu penting, saudara-saudara. Ujilah apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Ujilah apakah mereka nabi yang asli, guru yang asli, atau mereka yang palsu. Karena Alkitab sudah mengatakan, sudah dan telah muncul nabi-nabi palsu dan pergi ke seluruh dunia. Maka saudara dan saya sarankan jangan asal ke gereja. Saudara dan saya juga jangan asal ikut, asal di YouTube kelihatannya kelihatannya bagus, followernya banyak, lalu saudara ikut-ikutan. Jangan asal. Membedakan apakah ini dari Allah atau bukan.
Nah, saudara-saudara, kemampuan ketajaman ini bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ketika engkau memiliki relasi dan firman Allah ada di dalam engkau, maka itu akan membawa engkau kemampuan ini makin tajam, makin peka, makin peka. Saudara-saudara, tidak semua hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang juga saudara perlu belajar, tidak semua orang yang kesusahan, kesulitan itu perlu dibantu. Jangan-jangan saudara tidak memiliki ketajaman itu, saudara tidak bisa membedakan itu, akhirnya saudara tertipu. Dan akhirnya saudara pun menyesal. Lalu saudara bertanya, loh Tuhan kok begini? Itu salahmu dewe, itu salahmu sendiri, itu kekeliruanmu sendiri. Kenapa Tuhan yang dipersalahkan? Saudara-saudara, dan saya perlu sadar, jangan kita mudah terkecoh dengan apa? Kesamaan. Tetapi saudara dan saya perlu minta kemampuan untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Ini pelajaran yang ketiga. Lalu kalau saudara lihat di dalam ayat 20 dan ayat 21, saudara perhatikan ayat 20 dan 21. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Pelajaran yang keempat, saudara-saudara, yaitu apa? Antara nilai yang kekal dan nilai yang sementara. Nilai yang kekal dan yang sementara. Siapakah yang harus kubebaskan? Yesus itu harus dihukum mati, saudara-saudara. Dan orang-orang itu memilih Barabas. Padahal ayat 16 kita sudah baca tadi. Orang ini siapa? Terkenal kejahatannya. Yang bernama Yesus Barabas. Tapi mereka tidak memilih Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya. Yesus Kristus yang membawa mereka pada hidup yang kekal. Mereka memilih Barabas yang terkenal dengan kejahatannya. Mereka memilih pemimpin kaum pemberontak di dunia yang sementara ini. Sedangkan Kristus pemimpin kaum yang mau taat pada Bapaknya yang kekal. Justru tolak dan dihukum mati, saudara-saudara. Inilah kecelakaan manusia. Manusia tidak mampu memilih. Inilah keberdosaan manusia. Manusia tidak mampu memilih nilai-nilai yang kekal. Kita hanya mampu yang sementara-sementara saja. Kita menemukan dalam keseharian kita bahwa kita menekankan yang sementara. Kita mencari, kita mengejar nilai-nilai yang tidak membawa kita pada kekekalan. Kita lebih giat pada yang sementara. Kita kalau untuk ke kebun, kita kalau ke ladang, kita senang, kita giat, kita saudara-saudara, kita kejar itu. Kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam. Kita tidak peduli waktu untuk ibadah. Kita tidak peduli untuk waktu berdoa. Kita tidak peduli untuk waktu PA. Saudara-saudara, seringkali kita melihat bagaimana nilai-nilai kekekalan itu justru kita abai. Saudara-saudara, ketika soal makan, ketika soal cuan, soal keuntungan, kita kejar, saudara-saudara. Ketika itu menyangkut apa? Ketenaran, prestasi, pujian untuk diri sendiri. Kita kejar. Padahal saudara-saudara, akhirnya berakhir di kuburan. Prestasi yang begitu besar, pencapaian yang begitu limpah, kekayaan yang begitu besar,
tidak bisa menolong, hanya berhenti di lubang kubur. Orang Kristen terlalu sedikit peduli dengan hal-hal yang bersifat kekekalan. Selama mereka hidup, mereka hanya memboroskan anugerah-anugerah Tuhan, diboroskan. Pakai. Sekarang anak-anak muda saya kadang-kadang miris. Miris saya melihat anak-anak muda. Memboroskan waktunya hanya untuk main game. Memboroskan waktunya hanya untuk bermain-main yang tidak mendatangkan manfaat. Yang tidak mengolah ketajaman dia untuk bagaimana membedakan ini baik, ini lebih baik, atau ini yang terbaik. Bahkan ini membawa kekekalan atau tidak. Mereka hanya pikirannya fun. Healing guys. Healing kita taunya healing saja. Mereka hanya taunya enjoy terus. Tamasya terus. Mereka tidak memacu diri, menuntut diri untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Saya tidak tahu kita online. Saya tidak tahu saudara ini sekarang sambil ngobrol kah PA ini? Saya tidak tahu saudara sambil tidur-tiduran kah? Sambil saudara mengerjakan hal-hal yang lain? Saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat. Ataukah saudara betul-betul mendengar, mencatat, memperhatikan ayat-ayat di dalam kitab suci ini? Saya tidak tahu. Kita kadang-kadang, dan ini sangat mudah, distraksi itu sangat mudah bagi orang Kristen hari ini. Bahkan di gereja pun distraksi itu muncul. Saudara-saudara, saya barusan ini ke gereja, melayani gereja, itu lampu-lampunya sangat mengganggu. Ada lampu kelap-kelip, saudara-saudara, sehingga tidak bisa fokus kepada firman. Tetapi juga akhirnya saya juga sadar ada hamba Tuhan tuh kalau khotbah ada dikasih background musik teng dong. Saudara-saudara, itu distraksi yang mereka tidak sadari. Kenapa kita tidak betah? Kenapa kita tidak mampu cukup waktu lama ketika mendengar firman? Ketika kita mendengar firman kita akan rasa lama sekali ya. Tetapi ketika kita nonton bola, kenapa begitu cepat berlalu? Ketika kita nonton TV, ketika nonton film bioskop, kita rasa cepat berlalu. Ketika kita membaca firman, 1-2 ayat kita sudah menguap. Why? Gereja hari ini lebih mempersoalkan pertumbuhan jumlah jemaat daripada pertumbuhan spiritualitas. Pertumbuhan spiritualitas umat yang mengarah kepada Kristus, mengarah kepada kesempurnaan kepada Kristus, keserupaan kepada Kristus, diabaikan. Berapa banyak gereja yang mengadakan PA? Berapa banyak gereja yang mengadakan pendalaman kitab suci? Tapi gereja begitu banyak acara. Barbecue lah, masak-masak lah, fun night lah, games night lah, games day, fun day, day out, dan sebagainya. Tidak salah. Program ini tidak salah. Saya tidak mengatakan ini salah. Kita juga perlu fun. Kita juga perlu enjoy. Kita perlu menikmati anugerah Tuhan. Tetapi porsinya seberapa besar. Kenapa kita tidak memikirkan firman Tuhan lebih jauh, lebih dalam. Nilai-nilai kesementaraan dan nilai-nilai kekal. Ada begitu banyak ketika saya membaca kitab suci, saya mengatakan, kenapa saya belum tahu ini? Kenapa saya baru tahu sekarang? Kenapa saya tidak mengenali ini lebih dulu? Kenapa saya dulu-dulu tidak melihat begitu melimpah firman itu? Karena apa? Kita lebih cenderung nilai-nilai yang sementara daripada yang kekal. Barabas, figur Barabas itu. Nanti di minggu ke berapa? 2 minggu, 3 minggu berapa? Saya akan membahas mengenai sosok Barabas ini. Saya akan membahas khusus Yesus yang disebut Barabas.
Saudara lihat ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 perhatikan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Saudara perhatikan ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Supaya tidak terjadi kacau, dia mengamankan dirinya. Saudara-saudara, ini bagian yang terakhir yang kita bisa pelajari. Keamanan yang di bumi atau keamanan yang di surga. Rasa aman yang di bumi atau rasa aman yang di surga. Pilatus mulai melihat terjadi kerusuhan, kekacauan. Maka dia mulai, wah ini nggak aman ini, nggak aman ini. Dan dia mulai mengambil posisi aman, dia mengamankan dirinya dengan cara mencuci tangan. Sehingga seolah-olah dia tidak bersalah atas darah orang benar ini. Dia mengatakan saya tidak bersalah atas orang ini. Lalu mereka nanti berteriak, iya tanggungkanlah itu kepada anak cucu kami, kepada anak-anak kami. Pilatus sebelumnya mendapat WA dari istrinya. Dia mendapat DM dari istrinya. Jangan ikut campur dengan masalah orang benar ini. Tetapi Pilatus mengabaikan. Tetapi dia justru mengamankan dirinya, saudara-saudara. Dia mengamankan dirinya. Keamanan yang di bumi ini lebih penting daripada keamanan jaminan keselamatan yang di surga itu. Nah, saudara-saudara, sejarah mencatat ada beberapa versi tentang kematian Pilatus. Ada legenda juga di dalamnya. Di legenda-legenda itu, cerita rakyat itu, ada yang menceritakan bahwa Pilatus bertobat. Tetapi di dalam sejarah kerajaan Syria mencatat bahwa Pilatus akhirnya mati bunuh diri. Pilatus dihantui rasa bersalahnya. Lalu dia Dia harusnya bisa membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak membebaskan. Sehingga dia akhirnya mengalami halu. Lalu dia mati bunuh diri atas perintah Raja Tiberius. Ada beberapa versi cerita mengenai akhir hidup Pilatus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak orang Kristen hari ini salah menilai dan menaruh dirinya dalam naungan-naungan, mungkin kekayaannya, mungkin kepandaiannya, mungkin keahliannya, mungkin kebijaksanaannya, mungkin hartanya, mungkin rekeningnya. Dia anggap itu yang aman. Tetapi dia tidak menaruh rasa amannya pada hal-hal yang surgawi. Jaminan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Di dalam kekristenan ada juga yang mau rasa aman di bumi dan juga aman di surga. Aman di bumi, aman di surga secara bersamaan. Padahal jelas Alkitab mengajarkan bahwa bumi ini bukan rumah kita. Di bumi ini tempat ngengat. Bumi ini tidak ada pengharapan. Bumi ini bukan rumah kita. Dunia ini tidak mungkin pernah bisa menjadi aman. Sekarang kita juga lagi digemparkan, lagi digalaukan dengan berita Ukraina dan Rusia. Saudara-saudara, tidak ada yang pernah merasa aman. Tidak pernah merasa aman dan tidak mungkin saudara menaruh harapan di bumi ini. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan segala isinya ini akan Tuhan lenyapkan. Dunia dengan segala isinya, dengan segala keinginannya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 13 dikatakan, Yeremia 17 ayat 13, ya pengharapan Israel, Tuhan, Yahweh,
Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Yahweh. Maka menjadi pertanyaan pada malam hari ini. Apakah yang menjadi sumber pengharapan saudara dan saya? Apakah saudara menaruh pengharapan kepada janji surgawi, janji ilahi daripada Tuhan? Ataukah saudara menaruh pengharapan kepada rekeningmu yang gemuk, rumahmu yang besar, kelimpahan hartamu yang begitu banyak? Siapakah sumber pengharapan? Izinkan saya menutup dengan beberapa pertanyaan. Saudara-saudara, kekristenan yang sejati bagaimana? Bagaimana dengan kekristenan kita yang sejati? Jika Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, jika Yesus Kristus benar-benar adalah Raja di dalam hidupmu dan hidupku, maka pertanyaannya, benarkah kita membiarkan Dia berdaulat atas hidup kita? Dia yang berotoritas atas hidup kita, atau masih mau agenda pribadi kita sendiri? Jika Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Rajamu, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan motivasi pengiringanmu? Bagaimana dengan motivasi pelayananmu? Bagaimana motivasi engkau hidup mengiring Tuhan? Rindu untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Pertanyaan yang ketiga, jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajamu, apakah kita sudah dengan jujur, dengan gigih, menegakkan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman, atau saudara menghidupi kebenaran diri sendiri? Yang keempat, sudahkah kita mencari, meneliti, menjalankan prinsip-prinsip nilai kerajaan surga, atau hal-hal yang sementara saja? Jika Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, sudahkah kita mengerjakan, menjalankan, meneliti, menggali nilai-nilai kerajaan surga itu? Atau kita hanya berkutat pada nilai-nilai yang sementara saja? Terakhir, jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajamu, apakah yang selama ini membuat dirimu aman? Benarkah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajamu? Ataukah hanya sebagai Raja orang Yahudi saja? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur boleh mengerti, menggali, meneliti kebenaran firman. Kami sungguh bersyukur memiliki kitab suci. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang memilih kami. Kami tidak mampu memilih. Kami seringkali memilih apa yang mengenakkan, apa yang menguntungkan diri kami sendiri. Kami tidak mampu, Tuhan. Tapi kami minta tolong, kami minta belas kasihan-Mu, kami minta anugerah-Mu yang cukup untuk boleh memampukan kami memikirkan kebenaran firman-Mu, memikirkan kerajaan-Mu, memikirkan nilai-nilai yang bukan cuman duniawi semata, memikirkan apa yang Tuhan senang daripada apa yang kami sukai. Tolonglah kami ya Tuhan, pakailah kami, lengkapilah kami, doronglah kami, dan tariklah kami ya Tuhan. Dengar doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin.